warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairunisa dengan NPM 17 14 18 10 16. Nah, saya merupakan mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang akan mempresentasikan poster penelitian metode ilmiah yang berjudul Ketersediaan hara fosfor dan kalsium pada tanaman kedelai akibat pemberian pupuk organik pada tanah ultisol. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena saya tertarik dengan respon dari tanaman kedelai yang ditanam pada tanah ultisol. Nah, latar belakang dari pembuatan penelitian ini adalah karena permasalahan petani pada tanaman kedelai itu ialah rendahnya unsur hara dan tingginya kemasaman tanah pada tanah ultisol. Sehingga saya ingin mencoba melakukan penelitian pada tanah ultisol dengan ditanami tanaman kedelai. Nah, kan tanah ultisol itu tuh rendah tuh unsur haranya, terus kemasamannya tinggi. Kenapa malah milih tanaman kedelai? Nah, kan karena tanaman kedelai itu tuh tumbuh pada tanah yang kurang subur atau minimal pH-nya itu 5,8 hingga 7. Sehingga pada tanah ultisol itu harus dilakukan pengampuran terlebih dahulu agar bisa ditanami tanaman kedelai. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketersediaan hara Ca dan P pada tanah ultisol dan pada tanah ultisol dan pada tanaman kedelai. Lalu mengetahui bagaimana respon tanaman kedelai itu akibat dari pemberian pupuk organik pada tanah ultisol. Nah, mengetahui juga bagaimana pengaruh interaksi antara pupuk organik dan jenis tanaman kedelai dalam meningkatkan ketersediaan Ca dan P pada tanaman kedelai, serta mengetahui hubungan fosfor dan kalsium dengan pupuk organik, tanaman kedelai, dan juga tanah ultisol. Nah, kerangka pemikiran yang saya ambil itu ialah apabila dilakukan pemberian pupuk organik, maka dapat meningkatkan ketersediaan dan serapan hara pada tanaman kedelai serta meningkatkan ketersediaan dan serapan hara Ca dan P pada tanah ultisol. Nah, apabila ketersediaan hara Ca dan P-nya meningkat, maka akan meningkatkan kesuburan tanah ultisol serta meningkatkan produktivitas pada tanaman kedelai. Lalu, jika keduanya meningkat, maka akan meningkatkan hasil produktivitas berupa panen hasil tanaman kedelai yang sangat tinggi. Nah, di sini saya melakukan metodologi penelitian dengan mengambil rancangan percobaan yaitu rancangan acak kelompok dan faktorial dengan 5 perlakuan dan diulang sebanyak 5 kali. Sehingga didapatkan unit percobaannya itu sebanyak 24 buah. Lalu rancangan percobaan yang saya ambil itu kan ada 5 perlakuan. Yang pertama adalah tanah ultisol atau kontrol, yang kedua adalah tanah ultisol plus tanaman kedelai tanpa pemberian pupuk atau kontrol, yang ketiga adalah tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran sapi, yang keempat adalah tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran ayam, dan yang terakhir adalah perlakuan lengkap atau tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran sapi plus pupuk kotoran ayam. Saya tutup presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.